Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran 6 subtema 2 tema 1 tentang macam-macam gerak otot. Nah, sebelum lanjut, ketika kita berenang, itu ada berbagai macam gerakan. Kita menggerakkan kaki, menggerakkan lengan, menggerakkan kepala, menggerakkan badan, leher, semuanya bergerak. Ketika bermain sepak bola, kita berlari dengan menggerakkan kaki kita, itu semuanya menggunakan gerakan-gerakan otot. Nah, macam-macam otot itu sangatlah banyak ya. Nah, sebelum lanjut, apa saja sih aktivitas yang menggunakan macam-macam gerakan otot? Yang pertama, kita pahami dulu ya, bahwa gerakan otot membantu kita beraktivitas setiap waktu. Sudah jelas ya. Jadi, dengan kita bergerak, dengan otot kita bergerak, aktivitas kita akan berjalan setiap hari. Aktivitas apa saja? Yang pertama berlari, kemudian mengangkat beban, mendorong, menahan tekanan, menyeimbangkan badan. Itu aktivitas sehari-hari kita yang menggunakan gerakan otot. Yang lain juga banyak ya. Kemudian kita teruskan. Nah, di sini ada video, Bapak tampilkan video Bapak sendiri. Ini adalah gerakan apa ya? Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah gerakan ekstensi. Ekstensi itu adalah meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Artinya, dari atas ke sini, atas ke bawah itu namanya ekstensi. Dari asalnya sikunya mengepat ke atas seperti ini ya, diluruskan itu namanya ekstensi ya. Kemudian yang selanjutnya ada fleksi. Apa itu fleksi? Fleksi itu adalah kebalikan dari ekstensi, yaitu membengkokkan lutut, siku, dan ruas. Artinya gerakan ke sini disebutnya ekstensi ya. Ke atas ya, membengkokkan siku itu disebut ekstensi. Tidak hanya siku, kaki juga sama. Kalau kalian sedang berlari atau ketika mau duduk, pasti kamu akan membengkokkan lutut kamu. Seperti itu ya, itu gerakan dari ekstensi dan fleksi. Selanjutnya, ini gerakan depresi, bukan muka depresi ya. Depresi itu adalah menekan ke bawah atau menurunkan. Jadi ke bawah itu adalah namanya depresi ya. Gerakan depresi. Ingat, bukan muka depresi ya. Kemudian ke atas itu ada namanya elevasi. Elevasi itu adalah menekan ke atas, kebalikan dari depresi ya. Jadi ke atas itu namanya elevasi ya. Elevasi. Selanjutnya ada pronasi. Nah, pronasi ini adalah gerakan memutar lengan sehingga telapak tangan menjadi menelungkup ya. Jadi gerakannya ke sini. Menelungkup. Ya, menelungkupkan telapak tangan. Kemudian selanjutnya ada abduksi. Abduksi itu adalah menjauhkan lengan dari sumbu tubuh. Artinya gerakan ke sini itu namanya gerakan abduksi. Kemudian yang selanjutnya ada aduksi. Aduksi itu adalah mendekatkan lengan pada sumbu tubuh atau kebalikannya ya. Ke sini berarti itu aduksi, kebalikan dari abduksi. Kalau abduksi menjauhkan, kalau aduksi mendekatkan. Seperti itu ya. Kita teruskan. Selanjutnya ada supinasi. Supinasi ini adalah kebalikan dari pronasi tadi ya, memutar lengan sehingga tangan menengadah, kebalikannya ke sini ya. Nah, jadi tangannya menengadah, dari menelungkup jadi menengadah, seperti itu ya. Kemudian di sini kamu mau ada beberapa gambar, ada 6 gambar ya, 6 gambar. Kamu tuliskan di buku catatan kamu ya. Nomor 1 gerakan, nama gerakannya apa ya? Nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 nama gerakannya apa? Yang tadi sudah Bapak perlihatkan. Tuliskan di buku catatan kamu. Kalau misalkan di buku paketnya ada gambar seperti ini, tuliskan juga di buku paketnya. Ya, seperti itu.
Itu untuk gerakan macam-macam otot pada manusia ya. Sebenarnya masih banyak lagi seperti gerakan menggerakkan rongga mulut, menggerakkan alis, terus menggerakkan jari-jari sama ya. Itu nanti kamu bisa pelajari lebih lanjut lagi. Oke, kita teruskan. Nah, ayo menambah wawasan, mencegah terjadinya cedera akibat olahraga. Otot itu ada hubungannya dengan gerakan atau aktivitas berolahraga ya. Nah, maka dari itu di sini kita pahami ya mengenai bagaimana sih supaya kita aman ketika berolahraga atau beraktivitas ya. Yang pertama adalah lakukan pemanasan dan pendinginan. Nah, Bapak tanya nih, siapa yang pas bangun tidur langsung berdiri? Harusnya jangan ya. Kalau ketika kamu bangun tidur, tunggu dulu, jangan dulu langsung berdiri. Tunggu 5-10 detik kamu duduk atau terbuka dulu mata baru bisa duduk atau berdiri ya. Jangan langsung pas bangun langsung lari ke kamar mandi. Itu bisa mengakibatkan cedera pada otot ya. Kemudian lakukan peregangan. Pas bangun tidur lakukan peregangan. Yaitu gunanya untuk membangunkan otot lah disebutnya ya. Kemudian mulai dengan perlahan dan jangan memaksakan. Ketika kamu ingin atau respon refleks otot langsung bergerak seketika, itu juga akan mengakibatkan cedera pada otot ya. Kemudian 4, olahraga bervariasi. Olahraga jangan push up aja, olahraga jangan lari aja ya. Itu diimbangi dengan gerakan-gerakan lain. Nah, olahraga yang paling pas ya untuk menyeimbangkan otot itu adalah berenang ya. Berenang itu adalah menggerakkan seluruh otot dalam waktu bersamaan ya. Tidak hanya satu bagian otot saja. Seperti itu ya. Ini sudah. Nah, kemudian selanjutnya ketahui kelemahan tubuh. Nih, kamu tuh kurangnya tubuh kamu apa? Ya, kalau sudah tahu, oh kelemahan tubuh saya ini, saya harus seperti ini, begitu ya. Selanjutnya, banyak minum air putih. Nah, diusahakan, ini saran dari Bapak ya, sebelum tidur, usahakan kamu minum 1 gelas air, kemudian setelah bangun tidur, kamu juga minum 1 gelas air. Gunanya untuk apa? Untuk mensterilkan organ tubuh kamu, ya. Maksudnya, jadi segala yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu disterilkan oleh air ketika akan tidur dan masuk ke lambung dan dicerna semua pada lambung. Jangan ketika kamu sudah makan sate, makan kerupuk, makan apa, tiba-tiba gak minum gak apa langsung tidur. Nah, itu bahaya sekali ya. Itu akan berakibatkan bisa saja terkena sakit tenggorokan, sariawan, sakit gigi, macam-macam ya. Itu akibatnya tidak hanya kepada otot, kepada organ lain juga. Ya, itu. Selanjutnya, makan yang cukup. Nah, bukan makan cukup, tapi makan yang teratur, ya. Makannya jangan sembarangan. Makannya harus teratur. Itu berpengaruh juga terhadap kondisi otot kita, ya. Selanjutnya, mintalah bimbingan ahli. Jika kamu berolahraga, itu harus diawasi dengan orang ahli ya. Kalau di sekolah nanti kan ada guru olahraga, gampang ya. Kalau di rumah usahakan olahraganya yang ringan-ringan saja. Tidak usah olahraga seperti yoga, senam apa gitu ya. Jangan terlalu itu. Yang kalau di rumah untuk sendiri itu yang biasa saja. Tidak usah yang aneh-aneh ya. Selanjutnya, gunakan pakaian yang sesuai. Wah, masa olahraga pakai baju tidur ya? Masa olahraga pakai baju koko? Kan aneh, nggak sesuai ya, harusnya sesuai. Gunakan ketika olahraga itu kita menggunakan pakaian yang menyerap keringat ya, menyerap keringat agar keringat kita tidak terlihat banyak ya, sehingga tubuh kita akan mudah mengambil oksigen itu ya. Kalau misalkan keringatnya banyak tidak terserap oleh baju, itu akan pertama mengakibatkan bau badan ya. Bau badan terasa kalau pakaiannya tidak sesuai ya.
Jadi gunakan pakaian yang sesuai ketika kita akan olahraga ya. Selanjutnya istirahatkan tubuh atau sama kayak tadi ini pendinginan ya. Ketika kamu setelah beraktivitas, setelah olahraga, istirahatkan tubuh. Sama saja itu seperti kita tidur ya. Kita seharian sudah beraktivitas, misalkan kalau sekolah kan, seharian kita di sekolah, kebanyakan gerakan otot kita sangat banyak. Nah, pada waktu malam hari itu kita mengistirahatkan tubuh kita, ya otot kita beristirahat, organ tubuh kita juga beristirahat semuanya. Nah, ini harus diperhatikan juga, ya jangan sampai ada nih yang suka begadang sampai nggak tidur. Nah, itu tidak baik, ya tidak baik bagi tubuh kita. Usahakan istirahat itu yang cukup ya, biar kondisi badan kita tetap sehat gitu ya. Teruskan. Nah, kita beralih ke bahasa Indonesia. Nah, di sini kita bahasa Indonesia masih seputar ide pokok ya. Masih seputar ide pokok. Nah, di sini Bapak ada satu paragraf, sebenarnya ada dua ya, nanti yang Bapak tampilkan yang keduanya. Di sini temukan ide pokok paragraf ini ya. Paragraf ini kamu temukan, tulis di buku catatan ya. Tulis di buku catatan, temukan ide pokoknya apa di sini. Kamu baca dulu, pahami paragraf ini, nanti kamu tentukan paragrafnya ya. Tentukan paragrafnya. Tentukan ide pokoknya seperti apa. Begitu ya. Kemudian yang kedua juga sama. Ini paragraf kedua. Baca dulu, pahami, kemudian tentukan ide pokoknya. Tulis di buku catatan. Seperti itu ya. Baik, untuk video pembelajaran 6 cukup itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini banyak informasi yang kita dapatkan di pembelajaran ini ya, tentang macam-macam gerakan otot. Itu saja. Terima kasih dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.